Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-29. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada saat itu Citragati telah mengangkat busurnya, namun sasaran itu bergerak-gerak tak karuan. Kini tak ada lagi harapan baginya untuk mengenai kepala, sebab kepala sasaran itu seolah-olah telah penuh dengan anak panah yang bergoyang-goyang pula. Hanya pembidik-pembidik yang luar biasa sajalah yang akan dapat mengenainya. Karena itu, Citragati membidikkan anak panahnya ke leher sasaran. Namun tiba-tiba betapa ia menjadi kecewa. Hudaya pun kecewa bukan buatan. Belum lagi mereka sempat melepaskan anak panah mereka yang ketiga. Terdengar Widura mengucapkan hitungan yang terakhir. 15. Dan terdengarlah bendi berbunyi dengan nyaringnya. Hitungan yang terakhir itu pun disambut dengan pekik sorak dari para penonton. Mereka berteriak-teriak menyebut nama Sidanti. Dan Sidanti itu pun kemudian melangkah maju ke tengah-tengah lapangan sambil melambaikan tangannya. Anak muda itu menjadi semakin bergembira ketika ia melihat Sekar Mirah seperti anak-anak yang melonjak-lonjak sambil mengacungkan ibu jari kepadanya. "Nah, lihatlah," kata Sidanti dalam hatinya. "Apa yang dapat dilakukan oleh sedayu itu ternyata tidak lebih dari seorang perempuan cengeng yang hanya dapat bersembunyi di punggung pamannya." Hudaya masih berdiri di tempatnya dan Citragati pun masih berada di sampingnya pula. Terdengar kemudian Hudaya berkata, "Aku benar-benar tidak membutuhkan nilai itu. Ambillah, kau akan menjadi pemenang kedua." Citragati tersenyum. Ia tidak menjawab kata-kata Hudaya, namun katanya, "Lihatlah betapa sombongnya anak muda itu." "Biarkanlah ia berbuat demikian," sahut Hudaya. "Coba kau mau apa? Bukankah kau dapat dikalahkan dengan jujur?" "Aku tidak mau apa-apa," jawab Citragati. "Aku benar-benar kalah. Tetapi bagaimana dengan Agung Sedayu?" Hudaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku menjadi agak kecewa. Mungkin ia mempunyai perhitungannya sendiri. Kalau ia menang maka tak ada kekaguman apapun padanya. Adapun lumrah, ia dapat memenangkan pertandingan sekecil ini. Tetapi kalau ia dikalahkan Sidanti, maka namanya akan menjadi surut." Citragati mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia memandang berkeliling. Ternyata sebagian dari para penonton telah meninggalkan lapangan itu. Tak ada hadiah yang akan diberikan. Namun Ki Demang Sangkal Putung akan menyiapkan pesta dengan memotong beberapa ekor lembu bagi kemenangan anaknya dan kemenangan Sidanti. Citragati itu mengerutkan keningnya ketika ia melihat Sidanti dan Sekar Mirah sedang bercakap-cakap dengan asyiknya. Ketika sekali ia memandang Agung Sedayu, dilihatnya anak muda itu menundukkan wajahnya. Sesaat kemudian Widura dengan resmi menutup pertandingan itu. Disebutnya para pemenangnya yang disambut dengan sorak yang gemuruh. Swandaru bagi anak-anak muda
sangkal putung ternyata merupakan pemenang dalam segala lapangan. Sedangkan bagi anak buah Widura sendiri, si Dantilah yang menjuarainya. Namun dalam pada itu, kekecewaan di hatinya terhadap Agung Sedayu kini benar-benar telah sampai ke puncaknya. Ia melihat kekecewaan pada beberapa orang lain, dan Ki Demang itu pun telah bertanya kepadanya, kenapa Agung Sedayu tidak bersedia turut serta meramaikannya. Karena itu, demikian ia selesai dengan kata penutupnya. Ia sama sekali tidak berkata apapun kepada Sedayu. Langsung ia pergi meninggalkan lapangan itu dengan kepala tunduk. Beberapa anak buahnya segera mengikutinya di belakang. Ki Demang pun berjalan pula di sampingnya. Katanya, "Di mana Angger Sedayu?" "Masih di belakang, Kakang," sahut Widura kosong. Ki Demang itu pun berpaling. Dilihatnya si Danti berjalan bersama Sekar Mirah, dan dilihatnya Sedayu masih berada di tempatnya bersama Swandaru. Tetapi Ki Demang itu tidak bertanya lagi. Betapapun juga dirasakannya sesuatu berdesir di dadanya. Sebagai seorang ayah, Ki Demang prihatin atas pilihan anak gadisnya. Karena sikap Sekar Mirah itu, maka pada suatu saat dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai seorang yang telah cukup usianya, ia tahu benar apa yang tersembunyi di dalam hati Agung Sedayu dan si Danti. Tetapi ia belum dapat berbuat sesuatu, dan memang sedang dipikirkannya bagaimana ia dapat mengendalikan gadis itu. Agung Sedayu melihat arus manusia itu dengan berdebar-debar pula. Lapangan itu seakan-akan sebuah telaga yang mengalir ke segenap penjuru. Semakin lama menjadi semakin kering, sehingga akhirnya tinggallah beberapa orang saja yang masih hilir mudik di lapangan itu. "Apakah Tuan akan kembali?" bertanya Swandaru kepada Sedayu. Sedayu mengangguk. "Ya," jawabnya singkat, tetapi ia masih duduk di tempatnya. "Marilah," ajak Swandaru. Agung Sedayu memandang berkeliling untuk sesaat, kemudian ia pun berdiri. Katanya, "Sebentar Swandaru, apakah kau tergesa-gesa?" "Tidak," jawab Swandaru. "Tetapi apakah ada sesuatu yang penting di lapangan ini?" Sekali lagi Swandaru memandang berkeliling. Orang-orang yang bertugas membersihkan lapangan itu pun telah hampir selesai dengan pekerjaannya. Dan sesaat kemudian lapangan itu pun benar-benar telah sepi. Tiba-tiba terdengarlah Swandaru itu bertanya, "Tuan, kenapa Tuan tidak ikut dalam perlombaan ini?" Sedayu menggeleng lemah. "Tidak Swandaru, aku muak melihat kesombongan si Danti, dan aku muak pula melihat si Danti," berkata Swandaru pula. "Biarlah nanti di rumah aku hajar perempuan itu." "Jangan Swandaru," cegah Sedayu. "Tak ada gunanya, biarlah ia berbuat apa saja yang disukainya." Swandaru terdiam, namun ia menjadi heran. Sedayu masih belum beranjak dari tempatnya. "Apakah yang Tuan tunggu?" ia bertanya. Sekali lagi Sedayu memandang berkeliling. Lapangan telah benar-benar menjadi sepi. Hanya 1-2 orang saja yang masih sibuk melipat tikar dan beberapa perlengkapan. "Swandaru," berkata Agung Sedayu lirih, namun kemudian kata-katanya terputus dan ia menjadi ragu-ragu. Swandaru memperhatikan wajah Agung Sedayu dengan seksama. Setelah beberapa lama Agung Sedayu berdiam diri, maka bertanyalah Swandaru, "Apakah yang akan Tuan katakan?"
Sekali lagi pandangan mata Agung Sedayu beredar, kemudian katanya, "Apakah aku dapat meminjam panahmu itu? Apakah yang akan Tuan lakukan?" bertanya Swandaru. "Aku ingin berlatih memanah, supaya lain kali aku dapat ikut serta dalam perlombaan seperti ini." "Sekarang?" "Ya, apakah Tuan belum pandai memanah?" Agung Sedayu menggeleng. "Belum, Swandaru." Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar kecewa mendengar pengakuan itu. Karena itu ia bertanya, "Apakah Tuan berkata sebenarnya?" "Apakah kau sangka aku pandai memanah?" bertanya Agung Sedayu. "Tuan adalah anak muda yang kami kagumi. Ataukah mungkin Tuan hanya pandai bertempur dalam jarak yang pendek dengan pedang dan tombak?" "Entahlah Swandaru, cobalah lihat bagaimanakah penilaianmu atas diriku." Swandaru tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa ia melepaskan busur yang menyilang di punggungnya dan diambilnya anak panahnya dari bumbung di lambung kuda putihnya. "Inilah Tuan," katanya. "Namun berlatih memanah bukanlah dapat dilakukan sehari dua hari. Itulah sebabnya aku mulai dari sekarang." Swandaru tidak menjawab. Ia menjadi tegang ketika ia melihat Sedayu memegang busur dan anak panahnya. "Swandaru," berkata Sedayu, "aku akan mencoba mengenai sasaran yang masih bergantung itu. Tolong, ayunkanlah seperti pada saat perlombaan tadi." Swandaru menjadi heran kalau Agung Sedayu masih ingin belajar mengapa sasaran itu harus diayunkannya. Tetapi ia tidak menjawab. Ia berjalan saja ke arah sasaran yang masih tergantung terbalik itu. Ditariknya orang-orangan itu dan kemudian dilepaskannya seperti pada saat perlombaan kedua antara Hudaya, Citragati dan Sidanti. Tetapi Swandaru menjadi bertambah heran ketika ia melihat Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Dengan tangan Agung Sedayu memberi isyarat supaya Swandaru mempercepat ayunan orang-orangan itu. "Aneh," pikir Swandaru. "Apakah yang akan dilakukannya?" Kini Swandaru itu pun tidak bertanya. Ditariknya orang-orangan itu semakin jauh dan kemudian sasaran itu tidak saja dilepaskan, namun didorongnya sehingga ayunannya menjadi bertambah cepat. Tetapi kemudian Swandaru itu melihat Agung Sedayu melambaikan tangannya memanggil. Berlari-lari kecil Swandaru pergi mendekati Agung Sedayu. Katanya setelah ia berdiri di samping anak muda itu, "Nah, sekarang apakah yang akan Tuan lakukan?" "Swandaru," berkata Agung Sedayu, "apakah yang harus aku kenai?" "Terserahlah kepada Tuan," jawab Swandaru. "Namun dalam perlombaan-perlombaan, kepalanya lah yang dianggap mempunyai nilai tertinggi." Sedayu tidak menjawab lagi. Perlahan-lahan ia mengangkat busurnya, sedang Swandaru memandanginya dengan wajah yang tegang. "Aku akan mengenainya dari atas berturut-turut," berkata Agung Sedayu. "Mulai dari bandul, kemudian badan, leher dan yang terakhir kepala." Swandaru tidak menjawab. Meskipun untuk mengenai kepala sasaran itu cukup sulit, namun mengenai semua bagian berturut-turut menurut rencana itu pun bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi ia belum pernah melihat apakah Sedayu itu benar-benar dapat membidikkan panahnya. Tetapi kemudian Swandaru itu pun terpaku melihat anak panah Sedayu. Anak panah yang pertama itu melaju dengan cepatnya, dan seperti apa yang dikatakan oleh Agung Sedayu, anak panah itu mengenai bandulnya tepat di tengah-tengah. "Tuan," berkata Swandaru dengan serta-merta, "ternyata Tuan tidak sedang belajar memanah.
Tuan dapat mengenai sasaran yang Tuan bidik dengan tepat. Aku akan mencoba mengenai badannya, sahut Sedayu. Namun ia meneruskan kata-katanya. Tapi kau harus berjanji. Apakah yang harus aku janjikan? Jangan berkata kepada siapapun tentang apa yang akan kau lihat. Swandaru mengerutkan keningnya. Ia benar-benar tidak mengerti sikap Agung Sedayu. Apakah ia sedang merahasiakan sesuatu? Seandainya ia mempunyai cara yang khusus supaya cara itu tidak dapat ditiru oleh orang lain, apakah salahnya kalau ia mengatakan hasilnya saja? Meskipun demikian, namun Swandaru itu mengangguk kosong sambil menjawab, "Baiklah Tuan. Kau berjanji?" "Ya." "Bagus," sahut Sedayu. Dalam pada itu ia telah mengangkat busurnya kembali, dan panahnya yang kedua itu pun benar-benar mengenai bagian badan dari orang-orangan yang masih saja terayun-ayun itu. "Luar biasa," desis Swandaru. "Tuan benar-benar mengherankan. Tuan membidik bandul. Anak panah Tuan hinggap di bandul. Tuan membidik badan, dan anak panah Tuan hinggap di badan. Sekarang Tuan akan mengenai lehernya, bukan begitu?" "Aku akan coba," jawab Sedayu. Namun demikian ia selesai mengucapkan kata-katanya, demikian anak panahnya terbang menuju sasarannya, leher. "Bukan main Tuan," berkata Swandaru. "Sekarang bukankah Tuan akan mengenai kepala orang-orangan itu?" Sedayu mengangguk. "Seharusnya Tuan mengenainya 3 kali. Dengan demikian aku akan yakin bahwa Tuan lebih pandai dari anak muda yang sombong itu." "Jangan membanding-bandingkan Swandaru," sahut Sedayu. "Aku tidak sedang berlomba. Perlombaan itu sudah selesai, dan si Dantilah yang mendapatkan kedudukan tertinggi. Sedang kini aku hanya bermain-main saja, tak ada hubungan apapun dengan perlombaan yang baru saja selesai." Sekali lagi Swandaru mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak berkata apapun. Diamatinya anak panah di busur Sedayu dengan seksama. Sambil membungkuk-bungkuk ia memperhatikan setiap gerak jari Agung Sedayu. Dan sesaat kemudian lepaslah anak panah yang keempat itu. Sekali lagi Swandaru berteriak, "Bukan main, bukan main. Tuan telah mengenainya pula." Sedayu tertawa kecil. Ia senang pula melihat seseorang mengaguminya. Apabila demikian, sebenarnya timbul pula keinginannya agar semua orang mengetahuinya pula, bahwa sebenarnya ia pun dapat berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang lain. Namun kembali ia menjadi cemas apabila dibayangkan akibat dari kelebihannya itu. Ia cemas kalau ada orang yang mendendamnya. Dan kini yang hadir di lapangan itu tinggal seorang saja, Swandaru. Dan Swandaru telah berjanji kepadanya untuk tidak mengatakan apapun dan kepada siapapun tentang apa yang dilihatnya. Karena itu, sebagai imbangan dari ketakutannya, maka meledaklah keinginannya untuk menunjukkan setiap kemampuan yang ada pada dirinya, meskipun hanya terhadap seorang saja dan kepada dirinya sendiri. Maka katanya, "Swandaru, berapakah anak panah seluruhnya?" 10 Tuan, jawab Swandaru. "Marilah, berilah aku 2 lagi, supaya aku dapat mengenai kepala sasaran itu 3 kali. Swandaru yang menjadi gembira melihat permainan Agung Sedayu itu pun berlari-lari ke kudanya, diambilnya seluruh anak panahnya dan diserahkannya kepada Agung Sedayu. "Inilah Tuan." Agung Sedayu menerima anak panah itu. Kemudian dengan cepatnya ia melepaskan 2 anak panah berturut-turut, dan keduanya itu pun hinggap di kepala sasaran pula. Swandaru itu pun bertepuk tangan sambil berteriak-teriak,
Mengagumkan, mengagumkan. Namun kemudian ia terdiam ketika Agung Sedayu berdesis. Jangan ribut Suandaru, aku tidak mau bermain-main lagi. Ternyata Tuan melampaui setiap orang yang ikut dalam perlombaan itu. Kenapa Tuan sendiri tidak ikut serta? Sekali lagi Agung Sedayu membantah, katanya, tidak, tak ada hubungannya dengan perlombaan yang baru saja berakhir. Ya, sahut Suandaru, memang tak ada hubungannya, tetapi Tuan benar-benar telah mengagumkan aku. Seandainya Tuan melakukannya selagi masih banyak orang di lapangan ini, maka lapangan ini pasti akan meledak karena sorak mereka yang gemuruh. Sudahlah, lupakan perlombaan itu. Potong Agung Sedayu. Apakah kita masih akan bermain-main? Tentu, jawab Suandaru. Apakah Tuan masih mempunyai permainan yang lebih baik lagi? Suandaru, berkata Agung Sedayu kemudian. Apakah yang lebih kecil dari kepala sasaran itu? Suandaru mengerutkan keningnya, katanya, tak ada Tuan. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, ditatapnya sasaran yang bergerak-gerak terayun kian kemari, meskipun sudah semakin lambat, dan kemudian terdengar ia bertanya, Suandaru, bahan apakah yang dibuat untuk tali pengikat orang-orangan itu? Suandaru menjadi heran, ia tidak tahu maksud pertanyaan Agung Sedayu, meskipun demikian ia menjawab juga. Serat Tuan, serat nanas yang dipilin menjadi tali yang kuat. Apakah bukan jangat? Oh, bukan Tuan, jangat kulit terlalu kaku. Marilah kita buktikan. Sekali lagi Suandaru menjadi keheran-heranan, apakah hubungannya antara panah-panah dan serat nanas itu. Karena itu maka ia bertanya, bagaimanakah Tuan akan membuktikan? Dan apakah gunanya? Agung Sedayu tidak menjawab, namun dipasangnya sebatang anak panah di busurnya. Perlahan-lahan busur itu pun diangkatnya. Kini ia membidikkan anak panah itu. Suandaru yang masih belum tahu maksud Agung Sedayu memperhatikannya dengan berbagai pertanyaan memenuhi dadanya. Kali ini Agung Sedayu menarik tali busurnya sepenuhnya sehingga busur itu seakan-akan hampir menjadi patah. Dengan hati yang berdebar-debar Suandaru memandangi busurnya. Namun tiba-tiba Agung Sedayu melepaskan anak panah itu. Dan anak panah itu terbang secepat angin. Betapa Suandaru menjadi terkejut menyaksikan hasil bidikan Agung Sedayu, sehingga untuk beberapa saat ia tegak seperti patung. Dengan mulut ternganga, ia menyaksikan anak panah yang lepas dari busurnya dengan laju yang tinggi itu telah memutus tali penggantung orang-orangan yang terayun-ayun. Demikian cepatnya dan demikian kerasnya. Barulah ia tahu maksud pertanyaan Agung Sedayu tentang bahan pembuat tali itu. Suandaru pun pernah juga melihat tali penggantung sasaran itu terputus karena anak panah. Namun justru karena sama sekali tak disengaja, justru karena anak panah yang condong dari arah bidikan. Tetapi kini Agung Sedayu telah dengan sengaja membidik tali itu. Tali yang jauh lebih kecil dari sasaran itu sendiri. Dan Agung Sedayu ternyata tepat mengenainya. Karena itu, ketika ia menyadari tentang apa yang dilihatnya, maka dengan serta-merta ia meloncat maju. Dengan gairahnya ia mengguncang-guncang bahu Agung Sedayu sambil berkata terbata-bata, "Tuan, ternyata dugaanku benar. Tuan ternyata benar-benar melampaui setiap orang yang pernah aku lihat. Bukankah dengan mengenai tali itu, terbukti Tuan tak mungkin dikalahkan oleh siapapun juga? Tali itu jauh lebih kecil dari kepala sasaran itu, dan tali itu sedang bergerak-gerak. Ternyata Tuan dapat mengenainya. Tidak saja tepat, namun Tuan sudah berhasil memutuskannya.
Bukankah dengan demikian berarti bahwa Tuan mengenainya tepat di tengah-tengahnya? Agung Sedayu yang terguncang-guncang itu pun melepaskan dirinya. Sambil tertawa ia berkata, "Jangan Swandaru, nanti tubuhku rontok karena guncanganmu. Ternyata tenagamu luar biasa pula, sehingga tulang-tulangku hampir remuk karenanya." Swandaru menarik nafas. Dengan penuh kekaguman sekali lagi ia memandangi ujung tali yang terputus oleh anak panah Agung Sedayu. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, ia bergumam, "Apakah Tuan dapat menaruh biji-biji mata di ujung-ujung anak panah itu?" Agung Sedayu tidak menjawab, namun ia tertawa. Kini ia pun menjadi bergembira pula seperti Swandaru. Bahkan ia menjadi semakin berbangga. Timbullah keinginannya untuk menunjukkan berbagai macam permainan yang dapat menunjukkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dari orang lain sebagai pencurahan hatinya yang selalu terkekang oleh kekerdilan jiwanya. "Swandaru," berkata Agung Sedayu kemudian, "di dalam pertempuran, orang tidak saja terikat kepada sasaran tertentu. Mungkin ia harus membidik lawan yang sedang berlari kencang, bahkan di atas punggung kuda. Mungkin ia harus membidik tubuh lawannya yang hanya nampak sebagian kecil karena bersembunyi di balik pepohonan. Nah, maukah kau membantu aku bermain-main dengan anak panah?" "Tentu Tuan," jawab Swandaru. "Tetapi kau harus tatak, jangan cemas apabila kau melihat anak panah yang mendatang." "Apakah yang harus aku lakukan?" "Bawalah orang-orangan itu sambil berpacu di punggung kuda. Aku akan mencoba mengenainya." "Ah, bukankah itu berbahaya?" Agung Sedayu berpikir sejenak, kemudian jawabnya, "Baiklah, aku mempunyai cara lain. Lepaskanlah kepala sasaran itu, lemparkan ke udara, biarlah aku mengenainya dengan anak panah." "Bagus, permainan yang mengasihkan," sahut Swandaru yang kemudian berlari-lari mengambil sasaran yang telah terjatuh di tanah. Dilepasnya bagian kepalanya dan dengan isyarat ia menunjukkan kepala orang-orangan itu kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu kemudian bersiap. Dengan isyarat pula ia memberi tanda kepada Swandaru untuk melemparkan sasaran itu ke udara. Kedua anak muda itu benar-benar menjadi bergembira, seperti sepasang anak-anak yang sedang bermain-main. Dalam kegembiraan itu maka Agung Sedayu telah melupakan segalanya, melupakan kecemasannya, dan melupakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyeretnya ke dalam persoalan-persoalan yang tidak dikehendakinya. Swandaru yang berdiri beberapa puluh langkah dari Agung Sedayu itu pun kemudian melemparkan sasarannya ke arah Agung Sedayu. Ternyata betapa besarnya tenaga Swandaru. Meskipun sasaran itu tak memiliki berat, namun Swandaru berhasil melemparkan melambung melampaui tempat Agung Sedayu berada. Tetapi sasaran itu tidak sempat melampauinya. Ketika benda itu hampir sampai di atas kepalanya, maka meluncurlah anak panah Agung Sedayu dengan kecepatan tinggi. Apa yang dilihat oleh Swandaru benar-benar mentakjubkannya. Kini ia bertepuk sejadi-jadinya. Ia melihat anak panah itu menyambar sasarannya, dan bahkan sasaran itu pun ikut serta melambung ke atas dibawa oleh arus anak panah Agung Sedayu, hampir tegak lurus ke udara.
Tapi tepuk tangan Swandaru itu pun kemudian terhenti. Ia melihat Agung Sedayu melangkah beberapa langkah maju. Dengan tegangnya ia menunggu apalagi yang akan dilakukan oleh Agung Sedayu itu, yang kini berdiri tepat di bawah sasarannya yang hampir mencapai puncak ketinggian. Dan ternyatalah sesaat kemudian sasaran itu pun seolah-olah terhenti di udara, dan sesaat pula sasaran itu menukik turun dengan cepatnya. Namun kembali Swandaru terkejut. Ia melihat Agung Sedayu menarik busurnya dan sebuah anak panah terbang secepat tatit menyambar sasaran yang sedang meluncur turun itu. Sesaat kemudian kedua benda itu pun seolah-olah beradu. Anak panah Agung Sedayu yang ke-9 telah berhasil mematuk sasarannya pula, sehingga benda itu pun kemudian berputar seperti baling-baling di udara. Dua batang anak panah yang saling bertentangan itu seolah-olah sengaja dipasang sebagai jari-jari dari sebuah baling-baling. Swandaru kini tak dapat menguasai diri lagi. Dengan cepatnya ia berlari mendekati Agung Sedayu sambil berteriak-teriak. "Gila, bagaimana Tuan dapat melakukan itu?" Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi ia melingkar beberapa langkah surut. Sasaran yang dikenainya melambung pula ke atas, namun tidak setinggi semula. Karena itu, kini Agung Sedayu siap melakukan permainannya yang terakhir. Panahnya tinggal sebatang dan panah itu akan dihabiskannya. Dengan cepatnya ia memasang anak panah itu, dan sebelum sasarannya jatuh menyentuh tanah, maka Agung Sedayu masih sempat menyambarnya dengan anak panahnya yang ke-10. Sasaran itu terlempar beberapa langkah dan kemudian terjatuh di tanah. Namun seakan-akan sasaran itu terseret oleh kekuatan anak panah Sedayu beberapa langkah lagi. Apa yang dilihat oleh Swandaru itu hampir-hampir tak masuk di akalnya. 3 anak panah hingga pada satu sasaran yang sedang melambung di udara. Seperti orang yang benar-benar kehilangan kesadaran, Swandaru berteriak-teriak kegirangan. Bahkan kemudian anak muda itu telah kehilangan keseimbangan berpikir. Dengan serta-merta ia berteriak, "Tuan, setiap orang Sangkal Putung harus tahu apa yang telah Tuan lakukan. Ternyata si Danti tidak sepantasnya untuk menamakan dirinya pemanah terbaik dari Sangkal Putung. Sebab Tuan dapat memanah jauh lebih baik daripadanya." Agung Sedayu terkejut mendengar kata-kata Swandaru itu. Dengan cemasnya ia berkata, "Jangan Swandaru, bukankah kau telah berjanji?" "Tuan terlalu merendahkan diri," sahut Swandaru. "Tetapi sekali lagi anak yang sombong itu harus menyadari keadaannya. Ia bukan manusia yang tak ada bandingnya. Bahkan si Danti itu pasti tak akan dapat melakukan seperti apa yang Tuan lakukan itu." "Jangan Swandaru," cegah Agung Sedayu. Namun Swandaru seolah-olah sudah tidak mendengar lagi kata-kata Agung Sedayu itu. Dengan cepatnya ia berlari ke arah kuda putihnya. Dan sebelum Agung Sedayu sempat berbuat sesuatu, Swandaru telah meloncat ke punggung kudanya itu. Dan seperti sedang berpacu dengan hantu, kuda itu lari kencang-kencang. Agung Sedayu menjadi bingung. Untunglah bahwa dalam endongnya sudah tidak terselip lagi sebatang anak panah pun. Seandainya
Ya, seandainya demikian, maka sudah pasti kuda Swandaru itu tak akan dapat pulang ke kandang. Tetapi yang terjadi, Agung Sedayu itu berdiri dengan kaki gemetar melihat kuda Swandaru itu terbang meninggalkan lapangan. Sekilas berterbangan pulalah di dalam benaknya. Apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Swandaru itu? Terbayanglah kemudian si Danti akan datang dengan wajah yang merah membara karena kemarahannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.